Justru Al-Quran mengutuk orang Kristen masuk Islam. Jadi Nandar, Ustadz Yahya Walloni, Edi Prayitno, Agus Kainama, itu terkutuk oleh Al-Quran karena meninggalkan Kristen. Yarawati keluar menikah, ada itu namanya Irene, namanya bodoh diri. Sama dengan Ustadz Edi Prayitno undang teman kuliah saya si Rusli Saimun menceritakan bahwa Saifuddin Ibrahim gak bisa bahasa Arab, bahkan sering gak lulus bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Prayitno, sang mu'alaf, masih dalam pembahasan soal kristologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Ini adalah tak lebih adalah berkat dari rahmat Allah yang senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari wabah penyakit Covid yang hampir 1 tahun lebih ini masih belum menemukan obatnya ya. Saya doakan untuk rekan-rekan, saudara-saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga saya selalu mendoakan untuk saudara-saudaraku yang saat ini masih di luar Islam, saat sekarang masih di luar sana, saat ini yang masih dalam pencarian rohani untuk mencari siapa sebetulnya Tuhan yang hak, yang wajib disembah. Saya doakan juga dan juga saya serukan pada saudaraku yang saat ini masih di luar Islam, pelajari Islam dan menjadi mu'alaf lah. Menjadi mu'alaf tidak akan meninggalkan Yesus. Menjadi mu'alaf tetap memuliakan Yesus. Anda tidak akan kehilangan Yesus, karena di dalam Al-Quran Yesus juga dimuliakan sebagai seorang nabi yang sangat mulia di samping Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi-nabi yang lain, dan juga Anda temukan di kitab-kitab sebelumnya yang sudah pernah Anda pelajari, yaitu di dalam Alkitab Anda. Baiklah saudaraku sekalian, pada video kali ini saya ingin menanggapi sedikit dari Bapak Saifuddin Ibrahim, karena beliau menyebut-nyebut nama saya lagi di samping Mas Nandar ini. Jadi kayaknya ini kita berdua, saya dengan Mas Nandar ini seakan-akan menjadi sebutir debu dalam matanya mungkin. Saya selalu menyulitkan dakwahnya dia. Itulah sebabnya sering sekali Mas Nandar juga, saya juga beberapa kali mengkritisi tingkah laku dari Pak Saifuddin Ibrahim, karena beliau ini yang saat ini sangat getol sekali untuk memurtadkan orang-orang Islam untuk diajak masuk ke dalam ajaran mereka. Ajakan ini bukan omong kosong ya. Jadi kalau di luaran sana sering kita dicap, ngapain orang-orang Islam itu kok ceramah pakai Alkitab, pakai Injil dan sebagainya. Ingat saudaraku ya, senjata kristologi ini adalah senjata yang terlupakan. Itu adalah judul buku dari Ustadz Abu Dedat yang kapan hari bertemu dengan saya lewat live ya. Anda bisa lihat videonya, ada 3 seri. Di situ beliau menulis sebuah buku Kristologi sebagai senjata yang terlupakan. Beliau ini saat ini menjabat di ketua di divisi lembaga divisi dakwah khusus MUI Pusat Jakarta. Anda bisa lihat videonya, dan Anda kalau ingin membeli bukunya bisa pesan lewat saya atau
nanti bisa saya hubungkan ke beliaunya untuk mendapatkan buku senjata kristologi, senjata yang dilupakan. Ini buku ini baru diterbitkan bulan Februari kemarin, jadi masih fresh ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kenapa saya ingin sekali mengcounter balasan dari video Bapak Saifuddin Ibrahim, karena beliau saat di videonya juga masih menyebut nama saya. Anda bisa lihat tadi di intro bahwa dikatakan bahwa orang mualaf itu terkutuk, dia bilang. Ya, dia katakan orang-orang mualaf terkutuk, dan celakanya lagi dia ambil ayat suci Al-Quran untuk menuduh orang yang menjadi mualaf itu terkutuk berdasarkan Al-Maidah ayat 47. Dia memakai ayat Al-Quran Al-Maidah ayat 47 dia. Baiklah ya, nanti kita bahas itu. Saya akan komentari sedikit demi sedikit videonya. Coba kita lihat videonya ya. Ada orang yang mengutuk pendeta Saifuddin Ibrahim, maka berdasarkan ayat Alkitab itu terkutuklah dia. Justru Al-Quran mengutuk orang Kristen masuk Islam. Jadi Nandar, Ustadz Yahya Walloni, Edi Prayitno, Agus Kainama, itu terkutuk oleh Al-Quran karena meninggalkan Kristen. Itu ada lagi tuh ustazah ngaku-ngaku biarawati, padahal dia nggak keluar sekolah biarawati, keluar menikah. Ada itu namanya Irene namanya, katanya sih, saya belum pernah ketemu itu orang. Jadi setiap orang Kristen yang masuk Islam itu dikutuk oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri kok yang ngomong. Al-Quran sendiri yang mengatakan itu. Al-Maidah ayat 47, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Ulaika humul fasikun. Jadi jelas saudara-saudara. Jadi Nanda, Ustadz Yahya Walloni, Edi Prayitno, Agus Kainama, itu terkutuk. Di video yang lain dia mengatakan bahwa orang mualaf itu terkutuk. Dia sebut nama-nama, termasuk saya, nama saya disebut. Nandar, Kainama, Yahya Walloni, Ibu Irena Handono, itu orang-orang terkutuk dia bilang, karena meninggalkan Kristen dan masuk menjadi Islam. Terkutuk dia bilang. Setelah dia menuduh para mualaf ini orang-orang terkutuk, dia mengambil ayat di Al-Maidah ayat 47. Dia sengaja memenggal ayat ini, dipakai untuk menyerang, seakan-akan ayat ini diperuntukkan oleh kepada para mualaf, karena di sana disebutkan Injil. Saifuddin, Anda katanya ahli bahasa Arab, masa Anda pengertian ayat Al-Maidah 47 tidak Anda baca periskopnya secara keseluruhan? Saya jelaskan sedikit ya, meskipun saya bukan ahli tafsir, tetapi saya jelaskan sedikit bahwa di dalam ayat 47 itu bukan ditujukan pada orang-orang mualaf. Itu ada runtutannya. Di sana awal mulanya itu bisa Anda mulai baca, itu Al-Maidah Al-Maidah ayat 38. Anda bisa baca kisahnya di sana, bahwa ayat ini jangan Anda putus-putus seenak Anda sendiri ya, jangan main potong ayat gitu. Anda harus baca keseluruhan, jadi keseluruhan ceritanya seperti apa itu, jangan langsung Anda potong yang di Injilnya saja ayat 47. Kisah ini diawali dari Al-Maidah ayat 38. Di sana disebutkan, Al-Maidah 38 di sana dikatakan,
ada seorang laki-laki dan mencuri, dan perempuan juga mencuri, potonglah tangan keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Ini ada runtutannya ya. Kemudian di ayat 39, apabila mereka bertobat, sudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Ini ada kisahnya. Ada seorang mencuri dihukum potong tangan. Kemudian direaksi oleh orang-orang lingkungan waktu itu, terutama para kompetitor. Siapa kompetitornya saat itu adalah orang-orang Yahudi. Dia merasa seorang agama yang paling tua. Islam ini baru muncul. Yang paling tua Yahudi dan juga Nasrani. Dua kelompok ini menyerang orang Islam. Dikatakan Nabi Muhammad memberlakukan hukum yang sangat berat hanya karena mencuri, karena dia dipotong tangannya. Kemudian Anda bisa baca tulisannya ya. Karena disudutkan seperti ini, Nabi merasa bersedih, seakan-akan tindakannya di luar batas. Akhirnya Allah juga menurunkan ayat selanjutnya. Di ayat 41 Anda bisa baca, "Hai Rasulullah, janganlah hendaknya kamu Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga di antara orang-orang Yahudi amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan yang datang kepadamu." Amat suka mendengar perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan jika diberikan ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa Allah mengendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Di situ Allah mengatakan bahwa meskipun Taurat itu sudah dirubah-rubah, ya Muhammad, bisa Anda baca di situ, terima itu, bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad soal potong tangan itu maksudnya juga ada di dalam kitab Taurat itu. Ayat selanjutnya lebih memperjelas lagi, yaitu di ayat 42. Ini karena ayat-ayat itu berita, mereka tuh suka memutuskan mendengar berita-berita bohong, dan juga karena kitab-kitab mereka juga banyak sudah diseleweng-selewengkan. Allah dalam Al-Maidah ayat 42 dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka, yaitu orang-orang Yahudi, datang kepadamu untuk meminta keputusan, maka putuskanlah perkara di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dan mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun, dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ini Nabi Muhammad sudah berkuasa di Madinah ya. Di sana ada kelompok-kelompok Yahudi. Sering mereka ada masalah, bertanya atau diberikan bahasa permasalahan ini pada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka sudah diberi hukum-hukum dalam hukum Taurat itu, ada misfat hukum Allah di dalam hukum Taurat itu yang harus mereka kerjakan, dan hukum-hukum itu sangat ketat sekali, termasuk hukuman potong tangan ini. Sering Nabi Muhammad disudutkan gara-gara hukuman ini. Kemudian muncullah para protes ini, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Anda bisa baca selanjutnya di ayat 43, dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya juga ada hukum-hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Setelah Nabi Muhammad memberikan hukuman yang sangat keras, memotong tangan ini, mereka memprotes.
Padahal di dalam kitab Taurat yang sudah diturunkan Allah itu juga menyebutkan hukum-hukum di dalam hukum-hukum yang sudah mereka terima. Mereka menerima 613 hukum mitzvot. Di dalam hukum Taurat itu ada 613 hukum yang harus dijalankan. Kitab Taurat yang mereka pegang. Mungkin saat ini Anda bisa baca kitab Taurat itu di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu masih dipegang oleh orang-orang Kristen dan Yahudi sampai hari ini. Itu kalau dikumpulkan kitab-kitab mereka itu, termasuk kitab-kitab yang lain, itu ada perintah-perintah yang diturunkan Allah itu sebanyak 613 hukum. Taurat itu adalah hukum, jadi hukum-hukum yang diturunkan kepada Bani Musa waktu itu ada 613. Ini ada kelanjutannya nanti, jadi kelanjutannya di ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri pada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang yang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan di dalam kitab Taurat itu juga diputuskan atas perkara-perkara orang-orang itu. Jadi di kalangan orang Yahudi sendiri sebetulnya sudah ada kitab untuk memecahkan permasalahan termasuk pencurian ini. Karena saat itu kasusnya di ayat yang atas tadi adalah kasusnya seorang laki-laki dan seorang wanita yang saat itu dihukum, tangannya dipotong karena mencuri. Mereka protes, dan Allah menunjukkan ini bahwa di dalam kitab mereka itu sudah ada hukum-hukum itu. Kemudian ayat selanjutnya ayat 45, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya kitab Taurat itu bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan luka, dan kisas ada kisasnya gitu ya. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya itu, maka melepaskan itu adalah sebagai penebusan dosa. Itu ada di dalam kitab mereka, bahwa kami telah menurunkan terhadap mereka di dalamnya itu kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, dan sebagainya. Membunuh harus dibunuh, mencuri harus potong tangan, mata dibalas mata. Ada apa enggak ayatnya ini? Kalau Al-Quran mengatakan di dalam Taurat itu ada, pasti ada. Kemudian ayat 46, dan kami iringkan jejak-jejak mereka para nabi-nabi Israel itu dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan cahaya kitab Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Baru setelah Taurat ini tidak banyak yang dipakai, banyak diingkari. Nabi Isa turun, atau Yesus dikatakan dalam mereka, diberi kitab suci Injil. Meskipun waktu itu Injil yang dipakai Yesus bukan seperti yang sekarang. Injil 4 itu Yesus tidak pernah menulis satu ayat pun. Yesus tidak pernah menulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu tidak pernah. Yesus tidak pernah menulisnya. Yang ditulis dalam 4 kitab itu adalah perjalanan Yesus. Yesus saat itu di dalam ceramah-ceramahnya, bahkan Yesus juga beribadah di sinagog, adalah membaca gulungan-gulungan kitab Taurat. Yesus membaca kitab-kitab Taurat, mengajarkan pengajaran kitab-kitab Taurat. Yesus saat itu kedudukannya seperti rabi di dalam kelompok Yahudi. Itu ya. Jadi dikatakan bahwa kedatangan Nabi Isa ini adalah melengkapi, menyempurnakan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Baru di ayat 47 yang dipakai senjata oleh Saifuddin Ibrahim tadi,
Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil atau pengikut Nabi Isa tadi memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Setelah Yahudi protes, Kristen juga protes, Al-Quran juga menurunkan. Orang Kristen juga membenarkan sebetulnya kitab-kitab Taurat. Bahkan di dalam Injil Yesus mengatakan, aku tidak pernah merubah hukum Taurat. Yesus turun tidak pernah menghilangkan satu noktah pun ayat-ayat atau di dalam hukum-hukum Taurat. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Anda bisa baca sendiri di dalam kitab Injil. Yesus pernah mengatakan itu. Dan ini penutupnya, jawabannya di ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu sebagai batu ujian. Ayat 48 ini tidak dibaca oleh Saifuddin Ibrahim. Jadi Saifuddin Ibrahim memotong kisah yang panjang ini, diambil ayat yang hanya mengambil ayat 47, dituduhkan kepada orang mu'alaf bahwa mu'alaf itu terkutuk, gak nyambung sama sekali dengan kisah ini. Gitu ahli Al-Quran gitu loh. Gak diguyu-guyu anak-anak yang masih sekolah di SD, SMP yang belajar Al-Quran. Di dalam ayat 48 itu jawabannya ya. Jadi ayat 48 itu adalah jawabannya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Udah jelas. Jadi Al-Quran sebagai penutup, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kalau tadi Al-Quran mengutip beberapa kutipan bahwa hukuman, contoh hukuman potong tangan ini sudah ada di Taurat. Hukuman ini ada di dalam Taurat, karena di Taurat dikatakan jiwa ganti jiwa, mata ganti mata, dan sebagainya. Itu Al-Quran mengatakan. Apakah betul itu ada di dalam Taurat Anda? Anda bisa baca sekarang, coba. Anda bisa baca di dalam ini ya, di dalam Keluaran pasal 21 ayat 22 sampai 25. Jadi kitab Keluaran ini adalah kitab Taurat ya. Tadi saya katakan kitab Taurat itu ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi kitab Keluaran ini adalah salah satu kitab yang ada di dalam kitab Taurat Nabi Musa. Taurat Nabi Musa, Keluaran pasal 21 ayat 22 sampai 25. 22 sampai 25. Anda bisa baca sendiri. Yang jelas di sana disebutkan bahwa apabila ada orang berkelahi dan sebagainya, kemudian dan sebagainya, apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk pada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan tetapi tidak mendapat celaka membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut keputusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ini Taurat. Jadi sama yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, sama persis yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi Al-Quran membenarkan ini ada, membenarkan. Al-Quran membenarkan, di sini hati-hati ya, ini sering dipakai ayat ini, dipakai orang-orang para penginjil bahwa seakan-akan Al-Quran itu membenarkan semua Taurat dan Injil. Bukan seperti itu ya. Al-Quran itu menyempurnakan. Jadi kalau ada salah-salah, Al-Quran membenarkan, ini salah, ini dibetulkan. Mana ayatnya? Contohnya seperti ini tadi, Allah menurunkan wahyunya, maling dipotong tangan. Anda protes, Al-Quran menurunkan, hei, di Tauratmu ada loh, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan sebagainya.
Mungkin orang-orang bertanya yang tidak tahu, masa sih di Taurat ada juga? Ada, ternyata ditulis kan, hampir sama yang ditulis di dalam Al-Quran tadi. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, kaki ganti kaki, dan sebagainya. Juga ditulis di dalam Imamat pasal 24, Anda bisa baca, ini juga kitab Taurat. Imamat pasal 24 ayat 19 sampai 21. Imamat 24 ayat 19 sampai 21. Apabila seorang membuat sesamanya cacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitu juga harus dilakukan kepadanya. Cacat diganti cacat, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat. Kalau Anda memukul orang patah, kamu juga harus dipukul sama. Kakinya patah, kamu juga harus patah. Ini di Taurat ditulis. Siapa yang memukul mati seorang ternak, ia juga harus membayar ternaknya, dan sebagainya. Anda bisa baca. Kemudian di kitab Ulangan, ini juga kitab Taurat, Ulangan pasal 19 ayat 16 sampai 21. Anda bisa baca sendiri ya. Kitab Ulangan pasal 19 ayat 16 sampai 21. Di dalam 21 disebutkan, janganlah engkau merasa sayang, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Sama kan di dalam Al-Quran tadi? Seperti Al-Maidah 47, Al-Maidah ya, ayat 45 tadi dikatakan bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata ganti mata. Ini serentetan kisah. Jadi yang dipotong oleh Saifuddin Ibrahim tadi ayat 47 itu sebetulnya kisahnya mulai ayat 38, yaitu kisahnya waktu Nabi Muhammad memotong tangan seorang pencuri. Kemudian orang-orang Yahudi protes, orang Kristen protes, ditunjukkan, jangan protes, di kitabmu ada itu. Makanya orang-orang Kristen, Anda nggak usah sok-sokan punya ilmu, mempunyai kasih dan sebagainya, karena di dalam Alkitab Anda disebutkan di sana itu ada pembalasan-pembalasan seperti itu. Meskipun Anda akhirnya mengingkari bahwa seakan-akan hukum-hukum itu sudah tidak berlaku, hati-hati. Di dalam Al-Quran tadi mengatakan bahwa Nabi Isa juga berjalan sesuai dengan Injil yang diturunkan, dan Injil itu tidak pernah membatalkan hukum-hukum Taurat. Yesus berkata, aku tidak pernah membatalkan hukum-hukum Taurat. Ayatnya di mana? Anda bisa baca. Anda bisa baca bahwa Yesus itu tidak pernah membatalkan hukum-hukum Taurat. Anda bisa baca di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Matius pasal 5 ayat 17. Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapi. Kan sama dengan Al-Quran tadi, bahwa di dalam Al-Maidah tadi dikatakan bahwa Yesus dengan Injilnya itu adalah menggenapi Taurat, dan ayat di dalam Al-Quran itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Injil. Di Matius pasal 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Close. Tidak ada perdebatan lagi. Sesuai Al-Quran yang dikatakan, sesuai dengan Taurat, sesuai dengan Injil. Al-Quran mengatakan Isa menyempurnakan Taurat. Ternyata di dalam Injil sendiri menyebutkan seperti itu. Yesus mengatakan, aku tidak membatalkan Taurat, aku tidak meniadakannya, melainkan menggenapinya atau menyempurnakan ajaran-ajaran Taurat yang salah-salah itu disempurnakan oleh Nabi Isa. Demikian juga di dalam Al-Maidah ayat 48 akhirnya disempurnakan lagi oleh Al-Quran. Jadi klop sudah, rentetan peristiwa ini nyambung gitu, bukan seperti Pak Saifuddin Ibrahim tadi asal comot Al-Maidah 47 dituduhkan pada saya. Dikatakan orang, ya mu'alaf ini terkutuk, dia orang ya seperti itu, ngawur pol.
dan orang yang mendengarkan mantu-mantu, orang-orang Kristen yang nggak tahu apa-apa itu mantu-mantu. Oh ya betul ya, Al-Quran mengatakan mu'alaf itu terkutuk, jangan menjadi mu'alaf. Itu ayat memang dipakai senjata oleh orang-orang Kristen supaya untuk menakut-nakuti orang-orang Kristen supaya tidak masuk Islam. Jadi ini jangan sampai menjadi mu'alaf gitu. Jadi ayat ini dipakai oleh Saifuddin Ibrahim dalam penginjilannya bahwa Anda kalau meninggalkan Kristen Anda akan dilaknat dan itu terkutuk, dan itu dikatakan dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 47. Nah, terus ngawur pol, gak nyambung ya gitu ya. Jadi saudara-saudaraku, kita wajib berhati-hati terhadap fitnah-fitnah seperti ini. Anda yang punya Al-Quran dibaca, dan juga kita juga membaca kitab-kitab lain, tidak masalah baca untuk perbandingan, karena di dalam satu hadis dikatakan bahwa kitab-kitab mereka itu jangan diingkari 100%, tetapi jangan dipercayai 100%. Jadi di Al-Maidah juga disebutkan bahwa Taurat itu sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Meskipun dirubah-rubah, Nabi Muhammad tetap disuruh menerima karena di situ ada persamaan. Contohnya tadi, jadi orang maling itu dipotong tangannya, ada pembalasan kisas. Kalau ada orang membunuh dipancung, dia di Arab Saudi dipancung, dan itu yang sering dipermasalahkan orang-orang Kristen, seakan-akan ini hukum ini tidak manusiawi gitu. Padahal orang Kristen ini Alkitabnya sendiri masih memegang kitab Taurat, karena di dalam perjanjian lama itu ada ini Tauratnya Nabi Musa. Bahkan orang-orang Yahudi juga mengecam kalau ada orang-orang Islam menghukum para pembunuh dihukum mati. Bahkan penggerak-penggerak HAM itu yang atas nama hak asasi manusia melarang pembunuhan orang meskipun dia membunuh. Jadi tidak bisa seperti itu, karena itu menyalahi kodrat dan itu menyalahi hukum Tuhan. Yahudi pun di dalam kitab Tauratnya mengatakan mata ganti mata, jiwa ganti jiwa, dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, dan itu juga ada kitabnya orang-orang Kristen dipegang kemana-mana. Yesus sendiri mengatakan di dalam tadi Matius, aku tidak meniadakan hukum-hukum Taurat, aku tidak merombaknya tetapi menggenapinya. Yesus mengatakan tidak meniadakan, berarti hukum Taurat di perjanjian lama itu masih berlaku di zamannya Yesus. Jangan diukurkan bahwa hukum ini berlaku untuk orang Islam, tidak ya, karena Islam punya syariat sendiri yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Demikian ya, mungkin agak sedikit panjang, tapi nggak apa-apa. Kemudian coba kita lihat videonya Pak Saifuddin lagi. Berbeda dengan orang Islam yang masuk Kristen, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa, dikumpulkan orang-orang, dan akan diganti dengan orang-orang yang baru. Orang yang baru itu adalah kehidupan yang baru, pakaian yang baru, pikiran yang baru di dalam perjanjian. Orang murtadin itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang takwa. Orang yang murtad menduakan Tuhan itu adalah orang-orang murtadin. Dia sangat fasik, dia menduakan Tuhan dan dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum kafir ini tempatnya di neraka. Ayatnya banyak sekali di Al-Qur'an. Hukuman orang-orang kafir yang menduakan Tuhan, bahkan orang-orang Israel sendiri yang menyembah selain kepada menyembah Tuhan dihukum mati. Mereka kekal di dalamnya. Itu ada ayatnya. Di Al-Qur'an juga banyak orang-orang kafir masuk neraka, dan ini diputarkan oleh Saifuddin mengatakan bahwa orang-orang murtadin nanti dikumpulkan dengan orang-orang ahli ibadah ngawur polwis. Ustadz Edi Prayitno undang teman kuliah saya si Rusli Saimun menceritakan bahwa Saifuddin Ibrahim nggak bisa bahasa Arab, bahkan sering nggak lulus bahasa Arab. Rusli Saimun itu ya, Ustadz Edi Prayitno ya, itu aduh bikin malu. Kalau Rusli Saimun masih berani lagi untuk ngomong di YouTube, saya bongkar rahasia terakhir. Ya tapi rahasia juga ya,
Ya, siap. Susi Saimun, kau kalau berani ngomong lagi tak bongkar. Ini ada rasa ketakutan. Saifuddin Ibrahim dibongkar oleh temannya sendiri. Karena latar belakang Pak Saifuddin Ibrahim dibongkar total oleh temannya waktu kuliah. Kenapa dia sampai menjadi Kristen? Anda bisa lihat video saya aja. Saya tidak akan ceritakan panjang lebar di sini. Yang jelas itu adalah rasa ketakutan Saifuddin Ibrahim terhadap pengakuan Pak Saimun, ya, Ustadz Saimun terhadap saya. Karena Ustadz Saimun ini sekarang jadi pengurus di PDM daerah sana, ya, di daerahnya. Jadi Ustadz Saimun ini membongkar rahasia-rahasia daripada latar belakang kenapa Pak Saifuddin Ibrahim masuk Kristen. Itu Anda bisa lihat videonya, ada 3 seri, 1, 2, 3 itu. Dan Anda ada ancaman kalau macam-macam tak bongkar, ya, ulang. Ada rasa ketakutan, ya. Dan ini saya catat lagi pengakuan Pak Saifuddin Ibrahim yang siap untuk dialog, debat. Karena dulu waktu saya ya, kisahnya ini Pak Saifuddin Ibrahim pernah saya undang untuk dialog lewat Yayasan Abdullah Wasian Foundation. Acara sudah fix, sudah mau dilaksanakan, tiba-tiba di tengah jalan dia jadi. Kemudian saya telepon lagi, bahkan menghubungi istrinya yang sekarang. Beliau menolak untuk berdebat. Dia hanya menerima seminar dan monolog saja. Kalau debat tidak diperbolehkan lagi. Dan sekarang Pak Saifuddin Ibrahim bicara tadi, ya, Anda bicara bahwa siap untuk berdebat lagi. Saifuddin Ibrahim tidak pernah takut dengan siapapun. Saifuddin Ibrahim tidak pernah takut untuk membicarakan apa saja. Dia selalu dalam keadaan benar dan dia tidak pernah takut untuk berbicara. Ingat, ini kata-kata Anda. Saya undang Anda untuk berdialog, Pak. Boleh dimanapun, di Jakarta juga bisa. Nanti At-Tauhid atau AWF yang memfasilitasi ini. Kalau Anda bersiap, silakan hubungi tim kami. Bisa menghubungi tim Abdullah Wasian Foundation atau di Yayasan At-Tauhid atau yang sering muncul di YouTube-nya itu di Geraha Mu'alaf. Anda bisa menghubungi tim kami dan kami akan siap. Kami siapkan dananya. Dan di hotel mewah, mungkin kita sewakan hotel di Jakarta atau mana. Kalau di zaman ini COVID, nggak boleh banyak orang, kita dialognya tertutup saja, disaksikan hanya beberapa orang. Nanti banyak yang akan dialog dengan Anda. Nggak tahu Ustadz Nandar atau Ustadz Menahem Ali yang sampai hari ini ingin sekali dialog dengan Anda. Kalau selama ini Anda selalu berseberangan dengan Ustadz Nandar hanya di media. Sekali-kali Anda bisa ketemu langsung dengan Ustadz Nandar di dialog terbuka. Kalau Ustadz Nandar levelnya kurang tinggi, menurut Anda siap Dr. Menahem Ali untuk dialog dengan Anda. Tadi Anda udah ngomong siap loh, ya. Saya catat loh Pak Saifuddin Ibrahim, Anda ngomong siap loh, ya. Nanti akan kami hubungi dan tim Anda bisa hubungi saya. Dan tolong sampaikan pada rekan-rekan semuanya yang punya nomor kontaknya Pak Saifuddin Ibrahim dan tim, tolong sampaikan pesan saya bahwa ini ada tantangan dari Abdullah Wasian Foundation atau dari Yayasan At-Tauhid. Dua yayasan ini siap untuk mendanai dialog. Kalau sekarang zamannya COVID, nggak boleh banyak-banyak pemirsa, kita dialog tertutup di hotel dimanapun permintaan Anda, bisa di Jakarta atau di Surabaya. Saya tunggu undangan Anda dan saya tunggu konfirmasi Anda. Anda jangan lari lagi, Pak. Kita dulu sudah pernah akan mengadakan acara dan Anda batalkan. Sekarang Anda keluar-keluar lagi, siap dialog. Bagus. Oke, kita dialog. Dialog itu bagus untuk memecahkan permasalahan yang selama ini terpendam, biar terbuka semuanya. Siapa akan kita lihat nanti di forum Jumpa Darat dialog terbuka. Karena Yayasan At-Tauhid sebentar lagi juga akan ada dialog di dalam hotel. Nanti sebentar lagi ada pemberitahuan. Yang jelas kami akan melaksanakan dialog di Jakarta di hotel tertutup. Jadi Anda tidak usah meragukan kapasitas kami untuk melaksanakan dialog.
karena Abdullah Wasi'an Foundation pun sudah berkali-kali mengadakan dialog darat, hampir 15 kali, dan juga Tauhid juga bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Hadid di Yogyakarta siap untuk melaksanakan dialog darat ini. Demikian ya, sudah panjang lebar menanggapi dari video Pak Saifuddin Ibrahim. Semoga ini ada manfaatnya, dan saya ingatkan sekali lagi untuk umat Islam jangan sampai tergoda dengan dakwah-dakwah pemurtadan yang sangat masif ini. Jaga akidah Islam, yang belum Islam silakan jadi mu'alaf. Terima kasih, dan yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum menjadi join anggota bisa join, dan saya ucapkan terima kasih karena Anda akan kami pergunakan sepenuhnya untuk dakwah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.